Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hidup kami adalah anugerah, tapi sekaligus kesempatan untuk berbuah. Berbuah yang baik bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, bagi Tuhan yang menciptakan dan menebus kami. Bantu kami ya Bapa, untuk sekecil apapun melakukan kebaikan kepada orang lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini hampir mirip dengan bacaan Injil hari Minggu. Kalau hari Minggu tentang talenta, hari ini tentang mina, yang kurang lebih mempunyai motif dan mirip yang sama. Ya, ada seorang raja memberikan 10 mina, 5 mina, dan 3 mina. Tetapi yang 10 dan 5 dikembangkan menjadi berlimpah, lalu diberi hadiah lebih lagi, 10 kota, 5 kota, dan seterusnya. Tetapi justru yang 3 mina atau 3 talenta itu tidak mengembangkan, menyimpannya, dan tidak mengembangkan. Mengapa? Dan raja marah karena tindakannya itu. Mengapa demikian? Mengapa dia tidak mau mengembangkan? Mengapa dia tidak mau menghasilkan banyak buah? Saudara, ada satu hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Kenapa kita tidak berbuah? Perhatikan apa yang kita sebut dengan mindset, cara pikir, cara pandang, cara hidup kita. Prasangka-prasangka yang seringkali terjadi di dalam diri kita, prasangka negatif tentu saja, yang membuat kita tidak mau maju, tidak berkembang, tidak mau melangkah, tidak mau ambil resiko melakukan sesuatu. Mindset itu misalnya, untuk apa saya melakukan tindakan itu kalau toh nanti orang lain yang berbuat baik, orang lain yang mendapat kebaikan. Ya. Untuk apa saya membantu orang tersebut? Karena toh orang tersebut selalu berbuat jahat pada saya. Nah, cara pandang ini cara pandang yang keliru, yang kurang tepat, yang kurang tepat. Jadi kalau kita memberikan terbaik apapun kepada orang lain, entah orang lain itu membalas atau tidak, yang penting bukan hanya untuk diriku di atas, tahu. Maka Yesus mengatakan kalau kamu melakukan perbuatan baik, jangan tangan kirimu tahu apa yang diberikan tangan kananmu. Itu penting juga, ini mindset juga. Karena ada orang-orang tertentu yang berbuat baik lalu disiar-siarkan, diberita-beritakan, dan ini sangat viral ya, ketika orang melakukan, meskipun tidak jarang itu juga bagus supaya membangkitkan orang untuk berbuat baik. Tetapi motivasinya adalah supaya ingin ingin termasuk, ingin hebat, ingin apa dan seterusnya. Ini yang seringkali. Jadi motivasi itu, yang mindset ini yang seringkali harus kita perhatikan. Maka kita harus cermat, harus kritis terhadap mindset kita, cara pikir dan cara pandang kita yang negatif, yang destruktif, yang merusak kita, yang membuat kita tidak maju, membuat kita tidak berkembang, membuat kita tidak berani mencoba. Nggak usah lah, untuk apalah begitu, mengapalah begitu, ya. Nah, itu cara pandang yang keliru. Lalu kita seringkali kita membuat halangan sebelum kita melangkah. Entah kita nggak mampu kah, entah tidak dapat kah, entah kita toh tidak ada yang menolong kah. Jadi itu yang seringkali terjadi justru ketika orang tidak mempunyai bakat. Ya, jadi ketika orang tidak punya bakat 3 dibanding 5 atau 10, itu bakatnya kecil. Ketika orang berpikir, cara pandang ini kan menunjukkan cara pandang kita, cara pikir kita, cara kita merefleksikan kehidupan itu. Perhatikan itu. Jadi saudaraku yang terkasih juga dalam hidup rohani. Udahlah Romo, nggak usah serius-serius lah Romo. Ya sudah seperti ini aja lah Romo. Untuk apa kita masuk lebih dalam untuk mencari relasi dengan Yesus? Ya sudahlah, gini aja lah cukup. Untuk apa? Untuk apa berusaha? Untuk apa menderita? Untuk apa sakit-sakit? Lebih baik udahlah sampai di sini saja cukup. Jadi apa yang disebut juga dengan complacency, rasa malas, rasa tidak mau berjuang, rasa tidak mau masuk, rasa tidak mau lebih dalam. Berbuah melimpah, kata Yesus.
Aku akan memberikan kepadamu hidup yang berlimpah-limpah. Yohanes bab 10 ayat 10 yang saya ingat selalu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Jadi, nah, mina atau talenta itu bukan hanya bakat, kemampuan, tapi kehidupan sebetulnya juga. Seluruh hidup kita, entah diriku pribadi, dalam keluargaku, dalam masyarakat, dalam gereja, komunitas ini ya. Jadi kita harus mengembangkan diriku di dalam apa? Di dalam kehidupan ini. Bagaimana hidupku itu menjadi lebih baik dari hari ke hari bersama orang lain, ya. Bersama tetangga, bersama anggota keluarga. Ya, ketika ada keluarga kita, situasi keluarga kita tidak menyenangkan, itu juga menjadi panggilan kita untuk memperbaiki yang tidak baik menjadi baik. Ya, jadi itu hidup kita lebih luas bersama siapa saja. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menyumbangkan sesuatu yang baik yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu yang terakhir, kalau boleh dikatakan ya, kita bisa saja mengembangkan banyak hal. Tetapi kan juga ada keterbatasan-keterbatasan. Nggak mungkin bisa segala-galanya bisa kita kembangkan. Nggak mungkin. Nah, maka harus ambil sesuatu yang sangat esensial. Nah, apa yang sangat esensial? Bukanlah suatu perkembangan seperti pohon rindang begitu ya, menghasilkan buah. Tapi juga bukan hanya itu. Apa yang membuat pohon itu memberikan kasih kepada kita? Hidup kita itu menjadi kasih gitu loh. Karena kasih itu menjadi esensi dari seluruh diri kita. Apakah dia itu menjadi presiden, apakah dia menjadi pastor, menjadi romo, menjadi ya. Kalau dia nggak punya kasih, nggak ada. Artinya, maka Paulus mengatakan meskipun orang itu bisa memindahkan gunung, bisa membuat mujizat, tapi tidak ada kasih. Seperti gong yang tidak yang kosong gitu, tidak bergaung. Jadi Santa Teresa kadang-kadang Yesus mengatakan, saya menjadi ingat, akhirnya aku menemukan bahwa kasih itu segala-galanya bagi hidupku. Nah, saya kira ini yang harus kita temukan gitu loh. Ini yang harus kita pegang. Karena kita kenapa seringkali tidak berkembang? Karena kita tidak menemukan bahwa kasih is the essence of the life gitu loh. Entah orang miskin, entah orang kaya, entah orang cacat. Tapi ketika dia ada kasih, ada pancaran cinta dalam hidupnya, orang itu berubah. Dan itu kita lihat dalam diri Yesus. Kasih. Dan harus kita temukan. Kasih mengatasi segala-galanya. Saudara, mari kita mengembangkan kasih kita. Bagaimana caranya? Santo Yohanes dari Salib mengatakan, di mana tidak ada kasih, berikan kasih. Di mana tidak ada cinta, berikan cinta. Di mana tidak ada keadilan, berikan keadilan. Di mana tidak ada kebenaran, berikan kebenaran. Jadi justru tantangan kita itu ketika bagaimana kasih kita itu akan disempurnakan lewat hal-hal yang tidak ada kasih. Yesus mengatakan kalau matahari ini untuk orang baik, orang tidak baik itu siapapun juga. Ya. Kalau kamu mengasihi orang yang kamu kasihi, ya sama aja penjahat pun melakukan yang serupa. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mari menurut saya apa yang dialami oleh Teresa karena Yesus ini menjadi suatu pegangan. Apakah saya menemukan kasih sebagai the essence of our life, hakikat hidupku? Semoga Anda, saya menemukan itu. Dan kasih itu ada dalam Yesus. Ada dalam salib. Karena kasih berarti kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan itu salib. Cross. Tak ada satupun yang dapat mengalahkan salib Yesus. Tak ada satupun yang dapat mengerti dan memahami misteri salib. Hanya menjalani kehidupan yang merupakan anugerah ini. Sekecil apapun kasih yang kita berikan adalah buah yang terindah dan diukur oleh kasih itu. Anda, mari saudara, kita menemukan kasih dalam hidup kita sebagai cara
untuk bisa masuk ke surga. Kenapa begitu? Karena Allah adalah kasih. Di surga hanya ada kasih, tidak ada apapun juga. Ada 3 teologi, keutamaan teologal, iman, harapan, dan kasih. Ketika di surga, visio beatifica, saling memandang bersama, pandang muka dengan Allah, tidak perlu iman, karena sudah bertemu dengan Tuhan. Tidak perlu harapan, karena sudah berjumpa. Yang ada adalah kasih. Luar biasa kan? Luar biasa. Mari saudara, cintailah orang di sekitar Anda, suami, istri, anak-anak, tetangga, terlebih mereka yang menjengkelkan, terlebih mereka yang tidak sepaham dengan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kasih kita sungguh-sungguh berbuah. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.